A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lainnya deres ya, gantian nanti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya begini ya, sesuatu hal yang bersifat karomah itu tidak bisa diulang-ulang. Bisanya terjadi karena iradatnya Allah, qadaratu. Nabi-nabi itu disuruh Allah menunjukkan mukjizat, sedangkan wali disuruh menutupi karomah dan menyembunyikannya. Dan ini diajarkan atau bisa sendiri atau kayak gimana, atau tentu ada kitabnya. Kalau ada kita di kitab. pesantren itu ada kitab Syamsul Ma'arif Kubro, ada kitab Al-Afaq, ada kitab Al-Azhar. Di situ menerangkan tentang bagaimana cara mendoakan seseorang. Kita akan berkenalan dengan kitab-kitab yang disampaikan oleh Mas Udin di beberapa video-videonya. Ada kitab Al-Afaq, Syamsul Ma'arif Kubro, dan Mamba'usul Hikmah. Tapi kali ini saya akan memperkenalkan kepada teman-teman sekalian kitab Mamba'usul Hikmah. Kali ini cara untuk membuat orang depresi pelan-pelan. Caranya dengan membuat khatam diletakkan atau ditulis di sebuah botol yang diisi dengan air, cabai, kemudian korek api dan juga minyak. Naudzubillah min dzalik. Ini cara-cara sihir nih semacam ini. Santet ya, santet untuk meneror korbannya dengan teror psikologis, tapi dengan cara-cara setan. Kitab yang dipelajari Gus Syamsuddin di pesantren terbongkar. Ternyata kitab sihir dan perdukunan. Gus Syamsuddin belakangan mengaku mempelajari kitab Syamsul Ma'arif dan kitab Mamba'ul Hikmah saat belajar di pesantren. Saat ini menghadiri acara televisi dan beberapa podcast menjadi sorotan publik. Dalam sebuah video viral di TikTok, sejumlah kitab yang dipelajari pemilik Padepokan Nurza Sejati belakangan dibongkar oleh Ustadz Muhammad Faizar. Ternyata kitab yang dipelajari Gus Syamsuddin bukanlah kitab tentang ajaran agama, tapi kitab sihir dan perdukunan. Berdasarkan video viral yang diunggah akun TikTok @hijrahruqyah_dakwah, di situ diperlihatkan potongan video Gus Syamsuddin yang mengatakan kitab-kitab yang ia pelajari saat masih di pesantren yaitu kitab Al-Afaq dan Mamba'ul Hikmah. Dan ketika berdoa ini tentu ada tuntunannya. Saya di pesantren ketika mengaji ada kitab yang namanya kitab Syamsul Ma'arif Kubro. Di situ juga ada kitab Al-Afaq atau beberapa kitab Mamba'ul Hikmah ya, kata Gus Syamsuddin. Dalam unggahan tersebut juga langsung dijelaskan dakwah dari Ustadz Muhammad Faizar yang menjelaskan jika kitab Al-Afaq dan Mamba'ul Hikmah adalah kitab sihir dan kitab perdukunan. Nah, kita akan membahas tentang sihir putih yang saya sampaikan di sini. Di sini dikatakan apabila kalian memperhatikan dengan seksama apa yang telah kami sebutkan dari awal mula pembahasan tentang sihir sampai pada pembahasan ini, maka Anda akan mengetahui bahwasanya kitab Syamsul Ma'arif dan Mamba'ul Hikmah yang namanya keduanya adalah karya dari Syekh Al-Buni, dan kitab-kitab semisal dengan keduanya itu masuk kepada kitab-kitab sihir, kitab perdukunan. Jelas Ustadz Faizar. Dan aku yakin sekali bahwasanya orang yang mengatakan Nadom atau Asma Jaljalut ya, Nadom atau Asma Jaljalut ya, yang mana itu katanya dari Ali bin Abi Thalib, maka dia adalah seorang pendusta. Ini kata Kiai Abu Fat Al-Qudori, paparnya. Beliau pernah nyantri 7 bulan di tempatnya Kiai Haji Hashim Asy'ari di Tebu Ireng, Jombang. Ini ulama yang luar biasa, Kiai Abu Fatal. Beliau dari Tuban, tidak pernah belajar di Arab, tapi bahasa Arabnya mumtazah. Ini karangan beliau langsung yang menulis, imbunya. Ustadz Faizar juga menjelaskan jika ajaran yang ditulis dalam kitab tersebut lebih buruk dari penyembah berhala. Dan beliau di sini mengutipkan di dalam kitab Tabaqat Sufiyah, sangat mewaspadai terhadap apa yang dilakukan terhadap Albani dan kawan-kawannya terhadap tirakot-tirakot yang dituliskan dalam kitab-kitabnya, kata Ustadz Faizar. Beliau mengatakan, para penyembah-penyembah berhala lebih baik daripada mereka, yakni Al-Buni dan kawan-kawannya. Sesungguhnya Allah berfirman tentang mereka bahwasanya tidaklah kami menyembah mereka, yakni para berhala, kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah. Jelasnya kembali, Ustadz Faizar juga menyebutkan Al-Buni mengambil asma-asma Allah yang mulia untuk mendapat kepentingan-kepentingan yang rendah dari perkara-perkara keduniawian.
Sedang mereka, Albuni dan kawan-kawannya, mereka membaca asma-asma Allah, mengambil asma-asma Allah yang mulia, yang agung untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan yang rendah dari perkara-perkara keduniawian, yaitu mendapat ihwan dari bangsa jin, memelet wanita, memisahkan antara suami dengan istri, si istri disuruh zina, si suami disuruh zina dengan cara siri. Ini ada papar Ustadz Faizar, tapi di kitab Mamba Usul Hikmah. Saya nggak bawa, kalau mau membahasnya lebih lengkap, saya pernah membahasnya dengan almarhum Kiai Rizwanto, masih ada di channel saya di MFO. Sambungnya, sontak video viral tersebut langsung diserbu komentar netizen yang mengatakan jika Gus Syamsuddin tak hanya melawan pesulap merah, tapi juga ustadz hingga dokter. Tadinya Udin versus pesulap merah, sekarang Udin versus pesulap merah, ustadz, kiai, dokter, pengacara, pesepak bola, penonton, zilong, ungkap akun @lan. Orang yang berilmu dan soleh itu bisa dilihat dari aura wajahnya. Kalau si Udin auranya gelap, betul nggak masih? Imbu @saoka. Kawal sampai Udin ganti skin orange, timpal @bn. Udin taunya was-was Pak Ustadz, kata @suto. Polisi apa nggak main TikTok ya? Emang tertawa, sambung 40